Sebenarnya cara membuat martabak abang-abang pedagang itu sudah bukan rahasia-rahasia lagi. Itu sudah menjadi pengetahuan umum dan sangat mudah sekali untuk diakses sekarang ini. Dan rata-rata cara mereka membuat martabaknya seperti ini, sehingga mereka dapat menghasilkan martabak yang berserat merata, tidak bantat, dan kalau ditekan terasa kenyal-kenyal, lembut namun tidak benyek, selalu kembali pada posisi semula. Dan begini cara mereka membuat martabaknya. Yang pertama, masukkan susu bubuk 1 sendok teh ke dalam wadah yang sudah disediakan. Garam seujung sendok teh, air 300 ml dan tuang ke dalam wadah, namun disisakan sedikit ya. Nah, ini sisanya. Pewarna makanan warna kuning telur 2 tetes. Lalu diaduk-aduk sampai bahan-bahan yang sudah masuk tadi semuanya larut dengan air. Masukkan terigu protein sedang 250 gram dan kita masukkan 2 kali tahap ya. Yang sisanya kita sisihkan dulu. Dan kita aduk-aduk sampai tepung terigu ini semuanya basah. Dan tambahkan tepung terigu yang disisakan tadi. Masukkan saja semuanya dan diaduk-aduk lagi. Dan sekarang lakukan tindakan mengaduk dengan cara menarik-narik adonannya seperti ini. Bentar, bersihkan dulu adonan yang lengket di pinggir-pinggir wadah ini supaya nanti adonannya bisa teraduk semuanya. Oke. Kita ngaduk-ngaduk lagi ya, dengan cara keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Dan lakukan tindakan ini sampai adonan ini menjadi halus, lembut dan elastis. Dan setelah adonannya sudah mulai lembut, coba kita lihat. Nah, ini ya. Lalu kita akan tambahkan gula pasir 50 gram dan 1 butir kuning telur. Dan kita aduk-aduk lagi ya dengan cara yang sama tadi ya. Dengan penambahan gula pasir dan telur ini membuat adonannya menjadi tambah lembut ya. Ini terasa ketika diaduk. Nah, ini ya. Nah, sudah mulai halus namun masih agak kental. Lalu tambahkan air yang disisakan tadi, masukkan saja semuanya. Jadi total air yang masuk 300 ml ya. Lalu kita tutup dan didiamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, lalu kita masukkan soda kue. Soda yang saya pakai ini ya, soda kupu-kupu ya. Ini gampang didapat. Saya akan masukkan 1/4 sendok teh dengan memakai sendok takar tentunya ya. Nih, kemudian saya tambahkan lagi setengah dari ukuran 1/4 nih ya. Nih ya. Oke, kemudian saya akan larutkan dengan sedikit air. Dan diaduk-aduk. Dan setelah selesai, kita ke dapur dulu. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya sampai loyang ini benar-benar panas optimal. Coba teteskan air di pinggir loyangnya. Nah, kalau mendidih seperti ini berarti loyangnya sudah panas optimal ya. Dan kecilkan kembali apinya. Kucek-kucek adonannya. Dan tuang ke dalam loyang. Kira-kira tebalnya 2 mm. Bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Dan kita tunggu beberapa saat. Kira-kira 2 menit sambil kita memantau tingkat kematangan dari adonan ini. Muncul gelembung udara dari pinggir martabaknya dan gelembung-gelembung itu akan merambat menuju tengah-tengah martabaknya. Ya, coba perhatikan ya. Dan kalau gelembung-gelembungnya sudah hampir merata di permukaan martabaknya, lalu kita akan taburkan gula pasir. Kita taburkan gula pasirnya secara merata dan kecilkan kembali apinya.
Dan kita akan tutup martabak ini. Kita tutup saja dan berikan celah uap panas supaya masih terjadi pembentukan pori-pori di permukaan martabaknya. Setelah 2 menit, lalu kita akan mau melihat tingkat kematangan martabaknya. Kita akan buka. Permukaan martabaknya masih agak basah, lalu kita tutup lagi. Kita tutup full saja ya. Dan kita tunggu sampai 30 detik. Lalu kita akan buka lagi. Nah, martabaknya sudah matang sempurna dan segera angkat dari loyangnya. Letakkan di telenan dan kita tutup sebentar saja 30 detik. Kemudian kita buka dan segera berikan margarin. Bagi teman-teman yang suka martabaknya lebih berlemak, boleh tambahkan margarin sampai 2 sendok makan ya. Potong bagian tengah martabaknya dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Tambahkan susu kental manis. Oke, kalau udah selesai di topping dan martabaknya dilipat, berikan margarin di kulit luar martabaknya. Potong-potong martabaknya. Dan saya akan ambil satu potongan dari martabak ini. Ini dia potongannya. Seratnya merata, martabaknya mengembang. Kalau saya putar, saya lihat dari sisi lain. Nah, ini dia ya. Ini berpori, bersarang dia ya, martabaknya. Ini sama semua ya, ini sarangnya atau seratnya merata ya, sama semua, tidak bantat. Dan kalau saya tekan, martabaknya empuk dan membal ya, tidak benyek. Nah ini ya, benar-benar bagus, lembut, kenyal. Dan seperti inilah martabak pedagang itu. Ini benar-benar bagus ya. Gimana? Mudah kan cara membuat martabaknya? Asal mau tekun saja. Tetapi bila teman-teman ada yang mau cara cepat, kami juga menyediakan bimbingan private khusus secara online. Kami akan membimbing sampai Anda bisa. Dan jangan ragu, kami selalu menjaga integritas. Bila berminat dan mau bertanya-tanya dulu, bisa WA ke kami di nomor yang tertera di atas. Dan setelah terjadi kesepakatan, baru kita bisa langsung VC. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.